Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Nyuwun sewu para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, nyuwun wektalipun sekedap sinambi panjenengan sedaya nenggo jadwal dokter kita badhe sekedhik ngaturaken kultum nggih. Nyuwun sewu tos pundi kaparipun sedaya? Alhamdulillah nggih sae nggih. Mugi-mugi sami sehat, sami pinaringan rahmating Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya kita gesang wonten donya menika nggadahi hak lan kewajiban nggih. Hak kewajiban baik sesama kita manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nyuwun sewu kinten-kinten hak kita atau kewajiban kita kepada Allah ini apakah sudah kita tunaikan? Kita punya kewajiban kepada Allah? Kagungan nggih? Kinten-kinten menapa kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban kita kepada Allah adalah merupakan hak Allah. Nggih. Ini yang harus kita tunaikan terlebih dahulu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW di sana suatu hari pernah dengan kendaraannya memboncengkan seorang sahabat kecil yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Nggih. Mu'ad bin Jabal menika diboncengke dening Rasulullah, lajeng dipun takeni kalian Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan begini pada Mu'ad bin Jabal, "Wahai Mu'ad bin Jabal," ya, Mu'ad bin Jabal dengan sopannya menjawab, "Inggih, kula Rasulullah." Ya, ditanya lagi, "Wahai Mu'ad bin Jabal," "Inggih, kula ya Rasulullah." Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya?" Yang tahu siapa kira-kira hak Allah atas hambanya? Iya, kenapa? Iya. Tetapi Mu'ad bin Jabal ketika itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Kalau kita ditanya itu kadang-kadang asal mengatakan gitu ya. Tapi sahabat kecil Mu'ad bin Jabal itu mengatakan, Allah wa Rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, hak Allah atas hamba adalah ia berhak diibadai dan tidak dipersekutukan. Yang saya ibu-ibu, napa? Hak Allah atas kita semua? Allah berhak diibadai dan tidak dipersekutukan. Ya. Kemudian ditanya lagi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian apa hak hamba atas Allah? Maka kemudian sekali lagi Mu'ad bin Jabal mengatakan Allah yang mengetahui, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, hak hamba atas Allah, kalau hamba itu sudah menyembah, kalau hamba itu tidak mempersekutukan, maka Allah tidak akan mengadabnya. Yeah. Ini masih Allah, hak dan kewajiban hamba dengan Allah. Ini yang harus kita tahu lebih dahulu. Ya. Jadi apa hak Allah tadi atas kita sekalian, Bu? Sebagaimana yang sering kita ucapkan, 17 kali minimal kita ucapkan sebagai ikrar kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Masya Allah. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, karena kita ini diciptakan di dunia ini memang hanya untuk beribadah. Allah sampun paring pangandikan, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita ini adalah sesungguhnya beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kita beribadah kepada Allah. Kita duduk di sini dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, ya, semua itu adalah merupakan apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melaksanakan, kita hanya ridho. Apalagi yang sakit, ridho dengan sakitnya itu penting sekali. Karena apa? Sudah sakit, kalau tidak ridho, maka yang ada hanya sakit bertambah sakit. Kalau sakit itu kita ridho, maka insya Allah sakitnya ini akan menjadi penggugur dosa kita. Maka penting sekali, jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Kalau kita sudah meyakini, kita ini hanya beribadah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, maka ketika kita sakit, apalagi Bapak Ibu, panjenengan semua kita sekarang ada di sini, antri dokter, yakini, dokter obat ini adalah perantara kesembuhan. Sedangkan kesembuhan yang sejati ini adalah dari Allah. Ini yang penting. Jangan karena obat kemudian mengatakan nyong nek ora obat iki ora mari, nyong nek ora dokter iki ora mari. Tetapi ini semua adalah lantaran dan kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa saya berobat nanti saya akan sembuh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, jika engkau sakit atau jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Yakini pertolongan Allah, ya. Jadi kalau kita sudah menyembah Allah, jadi kalau kita sudah tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan memberikan haknya kita. Allah akan melaksanakan kewajibannya, yaitu Allah tidak akan mengadab kita. Ya, karena satu hal yang nanti kita akan hindari baik di dunia dan akhirat adalah azab Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersihkan hati kita sucikan tauhid kita, ketuhanan kita, yakini bahwa sebagaimana yang sering kita katakan ketika ada orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, kita akan kembali Allah. Itu harus menjadi satu kalimat yang betul-betul tertanam di sini. Kita ini milik Allah, kita akan kembali Allah, dan kita hanya beribadah kepada Allah kembali dengan hamba, sebagai hamba yang betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan selalu ibadah kapanpun, ya. Yakini bahwa kita adalah, ya, hanya butuh pertolongan Allah. Yakini setiap doa yang kita lantunkan Allah akan ijabkan, Allah akan kabulkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, asal kamu tidak mempersekutukan Allah, maka Allah akan datang kepadamu juga dengan ampunan sepenuh bumi. Yakini, Allah Maha sayang terhadap kita sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi hadirin sekalian. Jangan lupa sambil mengisi waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan kita untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya bimbing sebentar, mari kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Monggo bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahaladzim. Yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Mohon diaminkan, saya akan berdoa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabban nas adkhibil ba'sa isfi antas safi la sifaa illa sifauka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adkhibil ba'sa isfi antas safi la sifaa illa sifauka sifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.